Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gizi Kebugaran. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Kebetulan saya lagi dinas di Banyuwangi, jadi belum sempat pulang. Jadi ngomong-ngomong dari Banyuwangi gitu. Pagi ini saya akan meneruskan materi minggu lalu dari Mbak Eni, karena kebetulan Mbak Eni berbicara tentang obesitas. Nah, ini gara-gara Coach Muri sama Coach Nasif ini, saya diminta untuk sharing, padahal saya bukan ahli gizi. Jadi saya bilang Coach Muri, Coach saya ini ahli ekonomi kesehatan. Oke lah kalau begitu. Jadi saya gabungkan Coach Muri untuk obesitas, sehingga saya mengambil materinya tentang kerugian ekonomi akibat obesitas. Oke, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kebetulan dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, sehingga memang background saya dari ekonomi, S1 baru S2, S3-nya di Kesehatan Masyarakat. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya sampai menyampaikan tentang apa itu obesitas. Seperti yang kita ketahui bahwa obesitas adalah penumpukan lemak yang berkelebihan yang diakibatkan ketidakseimbangan antara asupan energi yang intake dengan energi yang digunakan itu dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya saya pernah mengalami dan sekarang ini sudah mendekati itu. Makanya saya bergabung dengan Coach Muri untuk menjauh dari obesitas. Kita lihat di prevalensi obesitas di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, di Indonesia itu juga sudah termasuk di kategori yang high, sehingga kita harus bersama-sama memerangi obesitas ini. Kenapa begitu? Karena obesitas ini sebenarnya sangat jahat. Kalau beberapa waktu yang lalu itu kalau saya disindir-sindir obes begitu, seringkali saya bilang, nah gemuk itu kan manis begitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu sebagai sebuah coping mekanisme untuk menjaga stabilitas emosi saya. Padahal sebenarnya saya juga enggak pede ya. Jadi pengen sehat. Karena apa? Karena kalau saya melihat dari dari slide-nya Mbak Eni, ini saya ngambil dari Mbak Eni minggu lalu, jadi saya teruskan bahwa bahaya obesitas itu dapat satu, meningkatkan risiko penyakit yang tidak menular, terutama penyakit-penyakit metabolik, masalah pada otot dan tulang, sulit menopang berat badan, ya. Saya pernah mengalami ini naik turun tangga itu sakit di lutut, masalah psikologis, depresi, diskriminasi itu. Ndut gitu ya, kalau kita sekarang lewat itu diolok-olok gitu ya, jadi stigma yang tidak baik. Kemudian jelas ini pada orang dewasa sangat mengganggu produktivitas kerja. Akhirnya semuanya itu bisa meningkatkan beban finansial untuk kesehatan. Nah, pagi ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana sih kok bisa itu menjadi beban finansial untuk kesehatan. Karena resiko terkena penyakit akibat kita obesitas itu banyak sekali. Yang pertama kita bisa stroke, depresi, bisa terkena asma, bisa terkena sleep apnea, bisa terkena liver, bisa osteoartritis, bisa kena penyakit jantung, bisa GERD, bisa diabetes tipe 2. Nah, ini saya secara pribadi punya pengalaman yang ya tidak mengenakan, karena selama 8 tahun, hampir 8 tahun, suami saya yang obesitas itu kena diabetes dan hipertensi, akhirnya stroke, dan stroke-nya berkepanjangan, dan 3-4 tahun yang lalu beliau meninggal. Ini selama itu saya merasa bahwa wah, ini kalau kondisi ini berulang pada keluarga kami yang lain dan saya sendiri, maka itu sangat menyakitkan. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya melihat dari segi kerugian ekonomi, itu banyak hal yang bisa kita keluarkan atau kita korbankan. Karena penyakit-penyakit tadi itu akan mengakibatkan yang disebut sebagai biaya langsung.
biaya yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan medis dalam rangka mengobati penyakit itu. Tadi jadi kalau saya mengambil dari stroke tadi, karena saya punya pengalaman itu menjadi lebih mudah menerangkan ya, mengobati untuk DM-nya, mengobati untuk hipertensinya, mengobati untuk stroke-nya sendiri. Nah, kalau sudah kena stroke, nah untuk bilahi min dzalik ya, luar biasa besarnya biaya itu. Biaya langsung dari penyakit akibat obesitas itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan medis dan penunjangnya. Perawatan di rumah sakit. Selama saya merawat suami saya 5 kali masuk rumah sakit dengan perawatan yang sangat panjang. 3 bulan, 1 bulan, pembelian obat-obatan, biaya rawat jalan, biaya transportasi dari rumah ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan atau ke tempat dokter praktek, itu semua adalah biaya langsung. Sedangkan seringkali beberapa orang mengatakan kalau misalkan penyakitnya nggak terlalu berat nih, atau penyakitnya itu nggak sampai menyakitkan, tetapi dan mereka sudah tercover oleh BPJS. Itu kan saya sudah terbayar oleh BPJS. No, karena biaya yang tidak langsung itu juga pengorbanan yang dikeluarkan akibat penyakit yang diderita seorang itu banyak sekali. Biaya penunggu atau pengantar, itu kalau yang nunggu kita tidak bisa full dari keluarga, maka kita harus membayar penunggu itu. Tapi kalau keluarga pun berarti produktivitas keluarga saat menunggu. Kemudian biaya konsumsi si penunggu tersebut. Kemudian juga biaya akibat produktivitas yang hilang. Kalau saya mengingat pengalaman saya, suami saya kena stroke di usia 47 tahun. Jadi produktivitas yang hilang berapa banyak, karena setelah itu tidak bisa produktif sama sekali. Jadi itulah yang kita sebut sebagai kerugian ekonomi. Jadi kalau ini dijumlahkan dalam rupiah, itu adalah hal yang sangat besar. Padahal ini semua sangat bisa untuk kita hindari. Nah, makanya kita harus segera bisa menghindari itu supaya kita tidak terkena kerugian ekonomi tersebut. Ini saya ambil dari jurnal yang mengatakan bahwa total cost yang dikeluarkan akibat adanya obesitas itu besar sekali. Ini ditunjukkan bahwa akibat stroke, akibat Alzheimer, akibat asma, akibat kanker, semuanya ini adalah jumlah dolar-dolar yang dikeluarkan total biaya akibat obesitas. Kalau kita lihat bahwa dampak ekonomi akibat obesitas, penelitian tahun 2016 di Amerika Serikat itu menghabiskan 480 miliar untuk biaya perawatan kesehatan. Dan 1,24 triliun untuk biaya tak langsungnya. Ini yang seringkali produktivitas yang hilang, itu semua yang tidak terlihat ya, karena kadang-kadang kita hanya berpikir ke masalah biaya-biaya langsung. Di Indonesia sendiri tahun 2018 ada penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar 3% dari PDB atau setara dengan 28,4 miliar. Kemudian di tahun 2009 di Irlandia Utara menghabiskan 127,4 euro, kemudian dan 362 juta dalam bentuk kehilangan produktivitas. Di tahun 2008 Jerman juga mengeluarkan atau menghabiskan 8.640 juta euro untuk biaya langsungnya, dan itu merupakan 3,27% dari total pengeluaran perawatan kesehatan total di Jerman. Jadi kalau kita lihat betapa jahatnya si obesitas ini, sehingga saya pribadi dengan keluarga sudah merasakan dampaknya, dan saya sendiri juga selama ini tidak pernah care terhadap kesehatan, tapi alhamdulillah setelah mengenal gizi kebugaran, maka saya merasa mudah untuk lebih berkomitmen. Terima kasih Coach Muri, Coach Nasif sudah memfasilitasi kami semua. Jadi saya mengajak, yuk kita jalani hidup sehat bersama dengan tim
gizi kebugaran, karena dengan cara yang murah dan mudah ini sebenarnya kita juga bisa memerangi obesitas ini bersama-sama. Jadi saya mengajak supaya kita tidak terkena kerugian ekonomi itu, lebih baik kita bersenang-senang berolahraga dan kita mendapatkan badan yang sehat dan bugar dan selalu bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada hal yang mungkin ditanyakan. Terima kasih Coach Muris, Coach Nasif, Mbak Sesa, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.